Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 22. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama rekan saya Harsafa Inayatullah dan saya sendiri Rezi Fauzia. Dalam video ini kami akan membahas mengenai selak-beluk PPh pasal 22 yang meliputi yang pertama itu pengertian, yang kedua yaitu subjek, yang kedua objek, yang ketiga tarif, dan yang terakhir adalah contoh perhitungan PPh pasal 22. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor maupun reimpor. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai subjek yang dikenakan PPh pasal 22. Jenis PPh pasal 22 ini dikenakan kepada wajib pajak badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor maupun reimpor. Subjek pemotong PPh pasal 22 terdiri dari 2 kategori. Yang pertama yaitu pemungut atau yang memotong PPh pasal 22, yakni yang pertama yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek pajak PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua yaitu Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga yaitu Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Contohnya itu PT Pertamina, PLN, perusahaan gas negara, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari perdagangan pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Yang terakhir adalah industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi yang memegang izin usaha pertambangan. Kategori yang kedua yaitu wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, kertas, baja, otomotif, farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua yaitu agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas tersebut. Yang keempat yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri hilir. Yang kelima yaitu pedagang pengumpul berupa badan atau pribadi yang melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, lalu menjual hasil tersebut. Yang terakhir yaitu sesuai dengan Undang-Undang PMK nomor 90/PMK 03 tahun 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak yang melakukan penjualan barang yang sangat mewah. Lalu, objek
pajak dari PPh pasal 22 ini yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 tahun 2017, ada beberapa objek yang menjadi objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama yaitu impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam dan bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat KPA membayar surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh KPA. Lalu, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha BUMN atau badan usaha milik negara. Lalu selanjutnya, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, kertas baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Lalu, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM atau agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor. Lalu penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Lalu pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu yang terakhir adalah penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu tarif dan contoh soal perhitungan akan dijelaskan oleh rekan saya Harsafa Inayatullah. Kepada Harsafa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Harsafa Inayatullah dengan NIM 20053035. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Rezi Fauzia. Materi selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan pasal 22. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPH dan diatur dalam PMK nomor 34/2017 adalah 1. Tarif PPH 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif pajak penghasilan 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK 34/2017. Importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor. Importir non-API 7,5% dari nilai impor. Importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua ada tarif PPH pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang, tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, Kementerian Keuangan Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD, atau Badan Usaha Milik Daerah. Yang ketiga ada tarif PPH pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak atau KEP yang dihitung dari dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN dan bersifat tidak final. Di antaranya, kertas 0,1% dari DPP PPN,
semen 0,25% dari DPP PPN, baja 0,3% dari DPP PPN, otomotif 0,45% dari DPP PPN, semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. DPP ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Yang keempat ada tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas. Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas adalah 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Untuk yang kelima ada tarif PPh 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan bakar untuk industri. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,20% dari harga pembelian tidak termasuk PPN ini atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Yang keenam ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Untuk yang ketujuh ada tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Sesuai uraian barang dan pos tarif HS atau Harmonized System oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya KK. Yang kedelapan ada tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Yang kesembilan ada tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Yang ke-10 ada tarif PPh pasal 22 barang mewah. Sesuai pasal 22 ayat 2 PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah A. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. Tarif pajak penghasilan 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Atas barang ini untuk rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi apartemen, kondominium, atau sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Untuk yang B, tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah.
Tarif pajak penghasilan 22 sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang ini berlaku untuk pesawat terbang pribadi dan helikopter, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan atau sejenisnya. Dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Baiklah, selanjutnya untuk contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor. Soal yang pertama ada PT A3 mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea masuk atau BM sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 rupiah per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah sebagai berikut. Yang A, harga faktur atau kosnya sebesar 500.000 US dollar. Yang biaya asuransi insurance 3% dikali dengan 500.000 yaitu 15.000. Untuk biaya angkut 5% dikali 500.000 yaitu 25.000. Untuk cost insurance freight, jadi A ditambahkan dengan B dan ditambahkan dengan C sebesar 40.000. Untuk shift 540.000 ditambahkan dengan 14.550, maka akan mendapatkan hasil 7.857 juta. Untuk bea masuk ada 10% dikalikan dengan 7.857 juta, maka hasilnya adalah 785.700.000 rupiah. Untuk bea masuk tambahan ada 6% dikali 7.857 juta, maka hasilnya adalah 471.420.000 rupiah. Untuk mencari nilai impor dari D, E, F itu ditambahkan, maka akan mendapatkan hasil 9.114.120.000 rupiah. Maka untuk mencari perhitungan PPh pasal 22 jika memiliki API, yaitu jika PT A3 memiliki angka pengenal impor, maka hitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tarif PPh pasal 22 memiliki API dikalikan dengan nilai impor. Tarif PPh pasal 22 memiliki API tersebut berupa 2,5% dan dikalikan dengan 9.114.120.000, maka akan mendapatkan hasil 227.853.000. Untuk perhitungan yang kedua ada perhitungan PPh pasal 22 jika tidak memiliki API. Ketika PT A3 tidak memiliki angka pengenal impor, hitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut adalah tarif PPh pasal 22 tidak punya API dikalikan dengan nilai impor. Untuk tarif PPh pasal 22 tidak punya API ini berupa 7,5%, maka 7,5% itu dikalikan dengan 9.114.120.000, maka akan mendapatkan hasil 683.559.000. Untuk contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 hasil produksi migas atau PPh 22 BUMN, ada soalnya yaitu PT A3 selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 900 juta tidak termasuk PPN kepada PT B3 yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah pajak penghasilan pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas sama dengan yaitu tarif PPh 22 hasil produksi migas dikalikan dengan nilai jual. Tarif PPh 22 hasil produksi migas ini adalah 0,3% dikalikan dengan nilai jual yaitu 900 juta, maka akan mendapatkan hasil
2.700.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 hasil produksi migas atau PPh 22 BUMN, ada soalnya yaitu PT A3 selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 900 juta tidak termasuk PPN kepada PT B3 yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah pajak penghasilan pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas sama dengan yaitu tarif PPh 22 hasil produksi migas dikalikan dengan nilai jual. Tarif PPh 22 hasil produksi migas ini adalah 0,3% dikalikan dengan nilai jual yaitu 900 juta, maka akan mendapatkan hasil 2.700.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.